Yang kita pakai dalam halakoh manhaj tarjih kali ini itu kitabnya ini ya, bukunya ini. Ini ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, dibawa di Munas Tarjih di Makassar tahun 2018, lahir manhaj tarjih yang ini. Kalau covernya seperti itu, Pak. Apa yang menarik atau kontribusi keilmuan apa yang ditawarkan oleh Profesor Samsul Anwar? Di sana dimunculkan metode asumsi, Pak. Ada istiqra' maknawi. Ini yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Ada hierarki hukum. Sebenarnya diambil dari pemikiran Hans Kelsen, Pak. Ini tokoh barat ya, dalam bukunya The Pure Theory of Law. Teori hukum murni. Ternyata hukum itu berjenjang. Artinya di sini Pak, Muhammadiyah menganggap ilmu itu netral, Pak. Meskipun sumbernya dari non-muslim, tapi kalau itu bagus tidak apa dipakai itu. Yang pertama, asumsi integralistik itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan koroboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Norma itu Pak, kalau didukung hanya satu dalil, itu benar tapi belum komprehensif. Butuh dukungan banyak dalil. Jenengan mau suksesi salah satu paslon juga butuh dukungan banyak, Pak. Gitu. Nah, sehingga dalam pemahaman Muhammadiyah, dalam memahami dalil harus komprehensif, Pak. Itu namanya istiqra' maknawi. Sehingga Muhammadiyah tidak mengharamkan musik. Musik kan dalam pandangan Muhammadiyah kan nggak haram kan. Tapi kalau orang hanya baca satu dalil, tidak melihat dalil yang lain, nah, nanti menyimpulkan ya haram, Pak. Itu pendekatannya apa? Istiqra' maknawi, dengan melihat banyak dalil yang berbicara. Tidak boleh kita hanya berpedoman satu dalil, dalil yang lain yang semakna itu ditinggalkan. Itu namanya apa? Istiqra' maknawi, induktif matis, oke ya. Berikutnya Pak, ini yang paling penting, asumsi hierarkis. Di Muhammadiyah ketika bicara hukum itu tidak langsung hitam putih. Hitam putih itu langsung pada al-ahkam far'iyah, Pak. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Seolah-olah hukum itu kaku, hitam putih. Tapi sebenarnya hukum itu ada hierarkinya, Pak. Sebelum lahir konkret loh, hukum yang konkret. Dalam pandangan Hans Kelsen, Pak, ada 3 jenjang teori hukum, Pak. Ada yang disebut basic values, al-qiyam, al-asasiyah. Ini baik norma teologis, yuristik, etik, dan seterusnya. Kemudian general principles, al-usul al-kuliyah, deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Biasanya dirumuskan oleh para ahli fikih dalam qawaid fiqhiyah gitu. Qawaid apa? Al-fiqhiyah gitu. Al-umur bimaqasidiha. Terus apa, Pak? Ad-dararu yuzal, al-masyaqqatu tajlibut taisir, dan seterusnya ya. Al-adah muhakkamah dan seterusnya. Baru lahir konkret lo atau al-ahkam far'iyah, biar dalam memberikan hukum itu ada payung yang apa, Pak? Mendasarinya. Ini teori hierarki norma itu dipakai di HPT jilid 3. Dipakai di HPT jilid apa? 3. Ketika Muhammadiyah merumuskan fikih air, fikih kebejantaan, fikih tata kelola, fikih informasi. Jadi pendekatan atau metodologinya itu sangat kompleks, Pak. Tidak tradisional gitu. Karena Muhammad itu menggabungkan antara tradisional dan modern, Pak. Ini yang menarik dari pemikiran apa? Muhammadiyah. Ketika bicara fikih air, tidak hanya fikih air itu dipandang sebagaimana dalam fikih klasik, Pak. Alma apa, Pak? Mutlak, tohirun, mutohirun, suci mensucikan. Kemudian apa lagi, Pak? Mustakmal, tohirun, ghairu mutohirin. Itulah kajian dalam Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in atau Fathul Wahab. Itu baik, Pak, tapi perlu untuk
dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan isu-isu air di masa kita berada. Ini tajdid di Muhammadiyah, Pak. Oke, yang